Iya, bagaimana kabar? Bapak dan Ibu di sini sudah hadir Pak Yai Miftahul Huda ya. Bapak dan Ibu silakan boleh ke klik daftar hadirnya terlebih dahulu, absensinya jangan lupa diklik Bapak dan Ibu terkait dengan konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan fatwa-fatwa MUI hari ini Al-Quran dan Sunnah dan fatwa Bapak dan Ibu agar tidak tensinya Miftahul Huda. Izin Pak Yai akan dimoderatori oleh Mbak Intan. Ya, baik Bapak dan Ibu di sini sudah ada Mbak Intan yang akan Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yang boleh absensi terlebih. Silakan open cam dan Ibu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Monitor. Waalaikumsalam, Bu Ai. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Intan. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, karena sudah 15.39. Kepada Pak Yai dan Mbak Intan dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Ai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intana Istiqoah. Di sini saya akan memoderatori Bapak Miftahul Huda untuk materi konsep halal dan haram menurut Al-Quran dan fatwa-fatwa MUI. Bapak izin, ini nanti materinya akan interaktif atau bagaimana ya Bapak? Mengalir saja ya. Oke, siap Bapak. Begitu ya Bapak Ibu, mohon keaktifannya apabila Pak Kiai terdapat pertanyaan. Untuk materi apakah ada Bapak? Oke, nanti saya share. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, khususnya dari Halal Institute, ada Ibu Ayi dan Ibu Istitoah tadi ya, Intan ya. Intan Ayu Istitoah dan semua peserta pelatihan penyelia halal. Tadi saya dengar sekilas banyak pertanyaan interaktif ya, dan saya lebih suka menyampaikan dalam bentuk interaktif ya, tanya jawab. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak informasi yang tersampaikan. Baik, tapi saya kasih pendahuluan dulu terkait dengan judul tema diskusi kali ini, yaitu tentang konsep halal haram menurut Al-Quran, hadis, dan fatwa. Ya. Kan perintahnya itu kan perintah untuk mengkonsumsi yang halal itu ada beberapa ayat ya. Yang paling kita hafal adalah ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai segenap manusia. Jadi perintahnya itu bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia itu diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan haram. Makanya dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa kalau di dalam Al-Quran maupun hadis sesuatu itu dinyatakan haram, ya tentunya menurut orang non-Muslim juga haram. Karena sumbernya halal haram kan satu ya dari dalil ya. Yang berikutnya tentu kenapa ada peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem jaminan halal di sini.
Di dalam hukum asal, di dalam ibadah itu kan al-aslu fil ibadah at-tahrim, ya. Atau dalam ungkapan yang lain al-aslu eh, fil ibadah al-man'u awil hadar. Jadi kalau dalam masalah ibadah kita itu dilarang untuk membuat inovasi. Jadi ibadah itu pelaksananya ada tauqifi. Tata caranya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam praktek sholat ya subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, subuh 3 rakaat. Kita nggak boleh menambahkan rakaat atau mengurangi rakaat tersebut, kecuali dalam keadaan uzur, tentu boleh kosor. Atau misalnya di dalam pelaksanaan ibadah haji, itu kan juga sudah ada hadis. Suara yang lain bisa di-mute dulu. Khudhu anni manasikakum. Dalam haji pun manasik itu juga sudah dicontohkan Rasul. Hatta sampai penyembelian hewan dam bagi skema haji tamattu itu ya sudah diterapkan, dipraktekkan oleh Rasul, yaitu disembelihnya di tanah haram. Jadi kalau ada usulan penyembelihan hewan dam di luar tanah haram, di Nusantara, di Indonesia, tentu itu menurut pendapat MUI itu tidak sah, kecuali ada uzur tentunya. Uzurnya contohnya misalnya apa? Tidak ada lagi hewan domba di Arab, atau tempat di Arab tidak memungkinkan adanya untuk disembelih, itu menjadi alasan lain bisa dilaksanakan di tanah haram, di luar tanah haram. Sebaliknya, kalau di dalam ibadah itu adalah hukum asalnya adalah haram, tetapi di dalam muamalat dan termasuk produk halal, itu al-aslu fil asya al-ibahah. Bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan Allah di muka bumi ini adalah boleh atau halal untuk dikonsumsi, untuk dimanfaatkan, untuk dipergunakan, untuk kemaslahatan hajat hidup manusia. Lalu yang kita lakukan, sertifikasi hal produk itu kan bukan untuk menyalahi daripada kaidah itu, tetapi dalam implementasinya adalah untuk menjamin bagi konsumen Muslim bahwa yang produk yang beredar itu adalah halal. Jadi yang intinya adalah proses telusur dan ditandai dengan label halal itu sebagai bentuk usaha pemerintah di dalam memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen Muslim. Dan tentunya bukan hanya konsumen Muslim, karena di dalam ketika kita melihat mengaudit produk-produk di luar negeri, itu ada semacam slogan ya, bahwa halal itu bukan sekedar bukan sekedar aturan, tetapi halal adalah sebagai gaya hidup, gaya hidup ya. Artinya bahwa kesadaran akan mengkonsumsi yang halal itu sudah mulai terbangun di dunia kehidupan non-Muslim ya. Dan juga di dalam hadis Nabi disebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, bahwa yang sudah pasti halal itu tidak wajib untuk disertifikasi halal. Contoh misalnya produk mineral, produk sayur-sayuran, buah-buahan, atau produk ikan tanpa ada olahan dan tanpa ada penambahan bahan, itu tidak wajib disertifikasi halal. Dan termasuk tadi pagi juga kami diskusi dengan teman-teman yang menangani terkait dengan jasa logistik, bahwa di jasa logistik itu bermacam-macam jenis ya. Tidak semuanya kalau dicermati itu tidak wajib untuk disertifikasi halal.
Contoh misalnya di dalam jasa logistik itu ada hanya menyediakan kepala truk tronton saja. Nah, jadi yang diangkut itu kotak besar itu yang sudah ada tersedia di tempat penyimpanan. Dia hanya menyediakan badan truknya saja, kepala truknya saja. Itu kan secara isu halalnya nggak kritis ya, karena dia dari besi, kemudian nggak sentuhan langsung dengan produk dan bahan. Ya, saya kira tidak ada isu kritis untuk disertifikasi halal. Demikian juga dengan misalnya produk barang gunaan ya. Barang gunaan itu mencakup yang dipakai oleh manusia, yang dipergunakan dan yang dimanfaatkan. Selama dia tidak ada isu kritis, misalnya nggak ada bahan unsur hewaninya, tidak ada bahan alkoholnya, tidak ada sentuhan dengan anggota tubuh manusia. Kalaupun sentuhan ya misalnya hanya sebentar saja tidak masuk ke dalam tubuh, atau misalnya tidak ada sentuhan dengan bahan dan produk makanan, minuman, ya tidak ada isu kritis untuk disertifikasi halal. Maka itu tidak wajib atau perlu dikecualikan dari produk atau bahan yang wajib disertifikasi halal. Wa innal haram bayyin, dan yang haram yang sudah pasti haram juga tidak perlu diwajib disertifikasi halal. Enggak perlu didaftarkan ke si halal. Wa bainahuma umur mustabihat, di antara yang halal, di antara yang haram itu banyak sekali bahan atau produk yang tidak diketahui statusnya, apakah dia halal atau haram. Nah, inilah peran sertifikasi halal. Media atau lahannya sertifikasi halal yang perlu ditelusuri oleh auditor, yang perlu digali informasinya oleh penyelia halal, sehingga informasi dari penyelia halal, laporan dari auditor halal itu bisa diterima oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tepat, sehingga bisa menentukan statusnya, apakah dia halal atau haram. Nah, itu adalah program daripada sertifikasi halal, yaitu untuk menjamin produk yang beredar baik dari dalam maupun luar negeri itu betul-betul halal, sehingga konsumen muslim itu semakin yakin apa yang dikonsumsi adalah yang halal. Oke, itu adalah konsep dasarnya. Nah, sekarang kenapa perlu menyebutkan fatwa MUI di situ? Karena kalau halal haram ini dilepas secara luas tentang standarnya, tentu di situ bisa membingungkan umat ya. Karena kajian halal haram itu tidak muttafaqun alaih ya, tidak disepakati apakah ini halal atau haram. Di area yang tadi, yang umur mustabihat tadi, yang syubhat itu, hampir setiap masalah itu pasti ada perbedaan pendapat. Contoh misalnya di sembelian halal. Yang kita pahami selama ini, juru sembelih halal itu kan harus muslim ya, Bapak Ibu ya. Saya tanya ini, apakah penyembelihannya orang non-muslim itu halal? Tidak halal, Pak Ustaz. Tidak bisa, Ustaz. Tidak Iya. halal. Betul ya? Betul. Haram. Betul, Pak Kiai, haram. Wajib. Oke. Wajib beragama Islam. Wajib beragama Islam. Oke, itu yang kita pahami. Tapi coba kita buka surat Al-Maidah ayat 5. Coba. Al-Maidah ayat 5. Sudah ketemu? Al-Maidah ayat 5. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang sudah tolong baca terjemahannya. Sudah ketemu belum? Menjelaskan. Oke ya. Menjelaskan tentang kehalalan makanan atau sembelih. Ahli kitab, hukum menikahi wanita, menjaga
penghormatan dari wanita mukmin maupun ahli kitab dengan Oke. mahar. Jadi bunyi ayatnya kan al-yauma uhilla lakum ya. Itu Pak. Hari ini dihalalkan bagimu apa saja, termasuk Yang sembelihan, baik-baik. termasuk sembelihannya ahlu kitab. Ya, Jadi makanan apa ya? orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, Ya, termasuk sembelihan ya. termasuk sembelihan. Apakah keyakinan kita itu tidak berlawanan dengan kandungan ayat ini? Masalahnya adalah yang menjadi tolak pikir bahwa sekarang itu tidak ada yang benar-benar disebut ahli kitab dalam konteks non-muslim ya. Artinya ahli kitab yang benar-benar disebut di Al-Quran sekarang mah di luar ahli kitab. Itu Jadi masalahnya. kitab suci yang mereka yakini sekarang itu sudah tidak terjamin keasliannya gitu ya. Betul sekali, 100%. Kemudian juga kalau ahlu kitab itu mengimani kitab mereka, tentunya dia akan mengikuti agama Muhammad ya. Iya. Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Belum tentu. Artinya dia mengimani kitab dia, tetapi dalam tanda kutip kitab yang mana yang disebut original sebagaimana dia mengikuti aturan Nabi Musa yang benar-benar di situ memang membawa ajaran ya. Artinya distorsi antara ajaran originalnya dengan ajaran yang dia imani saat ini jauh dari apa yang dimaknai sebagai ahli kitab di dalam Al-Qur'an. Oke, ya ya. Itu pendapat Bapak, pendapat kita ya. Pendapat kita semuanya lah. Tetapi ulama-ulama di Timur Tengah itu masih berbeda pendapat dengan kita. Bahkan di kawan-kawan Al-Azhar, kawan-kawan di Kairo atau di Mesir, itu menikahi ahlu kitab itu hal yang wajar. Tidak hanya sembeliannya ahlu kitab, tapi menikahi ahlu kitab, perempuan ahlu kitab, itu dibolehkan. Berbeda dengan di Indonesia kan. Kalau di undang-undang JPH atau di dalam aturan turunannya kan harus sembelihnya, penculikannya harus muslim. Kemudian di undang-undang perkawinan juga perkawinan yang sah adalah yang seagama. Ini adalah standar khusus yang diberlakukan di Indonesia. Jadi ketika saya sebagai SDM Syariah, sumber daya manusia di LPH MUI, ketika di asesmen oleh LHLN, Lembaga Halal Negeri di Timur Tengah, itu perdebatan yang sengit terkait dengan standar Juleha, bahwa ini harus diubah standarnya MUI. Julehanya tidak wajib itu beragama Islam, karena berdasarkan Al-Maidah ayat 5 tersebut. Itu ya kita mengalah karena kita di asesmen oleh mereka. Tapi kalau kita asesmen ya mereka harus mengikuti standar kita ya. Ini perbedaannya. Maka ini salah satu contoh saja bahwa standar itu harus merujuk ke hasil satu lembaga. Karena di Indonesia itu kan banyak ormas yang menetapkan fatwa ya. PBNU itu punya LBM, Lembaga Basul Masail. Kemudian Muhammadiyah itu punya Majelis Tarjih yang mengeluarkan fatwa-fatwa juga. Persis juga punya, Al-Wasliyah juga punya. Maka kita merujuk kepada MUI. Kenapa? Karena MUI sudah lama melakukan sertifikasi halal. SJPH yang ada di BPJPH itu adalah hasil ratifikasi dari Halal Assurance System yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan juga karena MUI itu kan rumah besar atau payung besar, rumah bersama bagi ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Sudah 87 ormas yang bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga
di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025 bahwa penetapan sidang fatwa produk halal itu berdasar yang dilakukan oleh MUI, MPU Aceh maupun Komite Fatwa itu merujuknya kepada standarisasi fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu salah satu kenapa fatwa ini selalu disebutkan di dalam kajian materi pelatihan penyelia halal maupun auditor halal maupun pelatihan SDM syariah. Yang kedua, salah satu contoh ya terkait dengan pemanfaatan unsur babi dan turunannya. Al-intifa'u bil khinzir, pemanfaatan unsur babi dan turunannya di dalam produk halal itu tidak diperkenankan. Meskipun di end produknya, di produk akhir itu tidak terdeteksi adanya DNA babi. Nah, itu berbeda dengan konsep maupun standar fatwa halal di LHLN. Dulu kasusnya ketika AstraZeneca, produk vaksin COVID-19 dari AstraZeneca itu ketika minta untuk disertifikasi halal oleh MUI, mereka produsen ini ataupun yang memasarkan di sini di Indonesia itu melampirkan fatwa-fatwa dari LHLN di Timur Tengah, kemudian di Eropa, di Amerika bahwa itu sudah ditetapkan halal. Kita menolak itu karena berdasarkan hasil penelusuran oleh auditor halal, di dalam proses produksinya ada pemanfaatan enzim dari unsur babi di dalam proses produksinya. Sehingga kita tolak kehalalannya. Terkait dengan penggunaannya nanti ada fatwa tersendiri. Karena dia termasuk dalam bawah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa dalam keadaan darurat itu sesuatu yang diharamkan boleh digunakan selama memenuhi kriteria yaitu kedaruratan, kemudian keadaan mendesak, kemudian ketidakadaannya vaksin yang halal, ataupun ada tapi sangat terbatas, tidak mencukupi kebutuhan nasional, dan tentunya ada keterangan efikasi atau kemujaraban dari BPOM. Bapak Ibu semua, itu pendahuluan. Sekarang silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya buka. Kalau nggak ada, saya teruskan lagi. Izin, Wei, Ya, mau tanya. silahkan. Ya. Tadi terkait penjelasan mengenai ahli kitab, yang pertama bahwasanya kalau di Timur Tengah mungkin punya pandangan tersendiri ya. Kalau Ya. di Indonesia kan tadi bahwasanya memang penyembelihan oleh ahli kitab kita anggap, atau selain Islam itu dianggap haram gitu. Tapi kalau di Ya. Timur Tengah dianggap bahwasanya itu ada yang memperbolehkan. Nah, yang saya tanyakan pandangan mereka terhadap ahli kitab, luas lingkupnya apa pengertian dari ahli kitab menurut mereka itu yang gimana? Kalau kita pahamkan kan ahli kitab yang dibolehkan dalam kita atau pandangan orang-orang Indonesia, yang pemahaman saya sendiri itu kan mereka yang masih berpegangan terhadap ajaran eh, tauhid, yang mana menuju nanti pada akhirnya yang mereka yang percaya pada Nabi Isa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, dan mereka akhirnya kembali kepada Nabi Muhammad gitu. Mohon penjelasannya, Pak Ye. Ya. Ya, ahli kitab ya umat yang mempercayai, meyakini kitab-kitab kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum kitab Al-Quran ya. Nah, kita tahu, kita pahami bahwa kitab suci itu kan ada 4 ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi yang mengimani, meyakini 3 kitab itu termasuk ahli kitab. Ya. Dan itu di dalam ayat ini belum mansukh, tidak dinasah dengan ayat yang lain. Artinya hukum tetap ada, tetap bisa dilaksanakan. Nah, oke ya.
Artinya bahwa selama hukum itu belum dimansuh, belum dinasah, belum dihapus, maka bisa dilakukan. Terkait boleh atau tidak itu kan istihadiyah. Istihad masing-masing, dan istihad itu berdasarkan dalilnya masing-masing. Dan tentunya eh, cara pengambilan dan informasi yang diterima tentu berbeda ya antara ulama di Timur Tengah dengan ulama di Indonesia, dan situasi juga berbeda. Misalnya ahlu Iya. kitab perempuan ahlu kitab di luar negeri atau di Timur Tengah, peran ibu itu kan sangat minimalis ya terhadap pendidikan anak ya. Yang dominan adalah bapak ya, pendidikan anak di Timur Tengah itu. Paling ini yang konservatif yang lama ya, bahwa perempuan Arab itu ya hanya hanya perannya ya hanya melayani suami saja ya. Mereka tidak diberikan peran mengajar, tidak diberikan peran bekerja di luar negeri, dan pendidikan anak di tangan dominan di tangan bapak. Kalau di Indonesia kan beda. Ibu itu meskipun dia kerja di luar, tetapi perannya di rumah juga sangat dominan. Itu mengapa ulama-ulama di Indonesia eh, sangat berhati-hati di dalam masalah ini. Karena kehati-hatiannya mereka tuangkan di dalam undang-undang tersebut bahwa perkawinan yang sah ya seagama. Demikian juga dengan juru sembelih halal ya harus muslim karena bentuk kehati-hatian. Demikian Pak ya. Oke, terima kasih. Artinya berarti menurut mereka itu mungkin ada yang memperbolehkan karena memang ada dalil, tapi khususnya untuk ulama di Indonesia karena ijtihadnya, jadi membatasi demi kemaslahatan atau karena keadaan yang ada di Indonesia begitu. Iya, betul ya. Betul Ya, Pak. terima kasih banyak Pak. Oke. Salah satu contoh lagi misalnya tentang penyebutan basmalah ketika mau menyembelih. Itu wajib nggak? Kalau dalam syarat termasuk menyebut nama Allah gitu ya. Ya, Ya, bismillah. Yang satu syarat wajib. wajib ya. Iya. Di umat Islam wajib. Iya, iya. Karena kita udah sepakat bahwa Juleha harus muslim. Sekarang pertanyaan kedua, apakah Juleha wajib baca basmalah? Wajib, Pak. Oke. Wajib. Artinya kalau hewan itu tidak disembelih dengan mengucap basmalah, dikategorikan bangkai gitu ya? Iya. Ya, betul, Oke. Oke. Betul, Pak. Bapak Ibu Syafi'i? Iya, saya Syafi'i. Mengikuti madhab Syafi'i ya? Iya, betul. Baik. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembacaan basmalah itu sunnah. Silahkan dirujuk di kitab-kitab fikih bahwa Imam Syafi'i di dalam menafsirkan ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, janganlah kau makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Itu jika sembelihannya dimaksudkan adalah jika sembelihan itu dimaksudkan untuk persembahan. Konteksnya di situ menurut Imam Syafi'i. Misalnya dihadiahkan untuk penunggu kuburan ini, penunggu pohon ini, atau penunggu laut selatan gitu. Nah, itu yang diharamkan menurut Imam Syafi'i. Kalau dia menyembelih misalnya untuk korban, untuk nikah, menyembelih halal menurut Imam Syafi'i. Kalau ada hadis contoh saja, maka yang merujuk yang disepakati yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kan menurut nanti khawatirnya fatwa Muhammadiyah
sebelum kita lanjutkan? Izin Silakan. eh truk kontainer dari Ya. sasisnya. Hmm. Nah, di sini saya bahas dengan angkutan laut pakai kapal. Hmm. Hmm. Nah, kapal ini beroperasi untuk membawa CPO, CPO crude palm oil. Itu kan Hmm. dari sawit nabati. Ya, Apakah itu perlu pakai sertifikat halal pakai yang disertifikasi halal apanya? kapalnya, perusahaan Kapalnya. untuk jasa angkutan lautnya? Oke. Apakah kapal tersebut bersentuhan langsung dengan CPO? Ya, bersentuhan langsung pakai. Oh ya? Ya, karena kan dia dalam bentuk curah cair. Enggak. Tadi CPO-nya kan dikemas secara tersendiri. Dia kan buah dari kelapa sawit itu sudah diolah dalam bentuk curah cair pakai. Ya, kan dia Jadi, dimasukkan ke tangki ya. ya ke tangki kapal itu. Tangki kapal tersebut bisa mengkontaminasi kapalnya enggak? Tidak pakai. Tidak. Kira-kira perlu nggak disertifikasi halal kapalnya? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Saya Cuman kan sependapat dengan Bapak ya. cuma kan karena mungkin ada di beberapa instansi terkait yang mengharuskan adanya sertifikat halal itu pakai. Hmm, Artinya sesuatu yang tidak perlu saya kira tidak harus disertifikasi halal ya. Nanti kebablasan gitu ya. Masa kapal kapal perahu kok harus disertifikasi halal, kan aneh gitu ya. Nah, iya gitu pakai. Atau misalnya gini, Bapak siapa nih namanya? Fabrika Robi pakai. Pak Wardika Robi. Kalau kita misalnya tanduk kerusakan kan ditempel di itu kritisnya, masa hiasan dinding itu disertifikasi halal? Dia hewani, tapi nggak kita gunakan untuk sholat, nggak kita gunakan untuk ibadah, ya tidak perlu, nggak ada isu kritisnya di situ. Siap. Sama dengan tadi ya, kepala kontainer itu, perahu, saya kira tidak tidak ada isu kritis untuk disertifikasi halal. Baik, baik. Apakah Oke. Pak Kiai, apakah itu bisa juga disamakan juga dengan ekspedisi, Pak Kiai? Hmm. Dimuat di dalam satu truk isinya jadi 4 ton gitu ya, untuk truk yang 4. Yang wajibkan kasih halal Pak Kiai, padahal nggak ada isu masalah kontaminasi di antara dua benda tersebut, benda yang di packing sama benda yang mengangkut. Iya, makanya tadi pagi itu saya minta dari kawan-kawan pelaku usaha dan juga dari kawan-kawan Kementerian Perindustrian ya, itu memberikan klasifikasi jenis-jenis ruang lingkup logistik, itu mana yang ada isu kritisnya dan mana yang tidak. Kalau yang ada isu kritisnya ya perlu disertifikasi halal, yang tidak ada isu kritisnya dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal gitu ya. Contoh misalnya yang wajib ini misalnya dia untuk uh, produk daging dan turunannya. Nah, itu saya kira perlu ya supaya tidak ada kontaminasi dia. Meskipun dia dikemas dalam kemasan yang tertutup, saya kira tetap dia diwajibkan untuk proses sertifikasi halal karena kan kritis ya karena untuk daging ya. Kalau misalnya di situ non daging dan semua barang dikemas dengan kemasan yang kuat yang tidak mungkin mengkontaminasi produk yang halal, ya saya kira uh,
bisa dikecualikan ya, bisa dikecualikan. Ini pendapat saya ya, pendapat saya. Tapi eh, kita menunggu apakah SJPH, Setara Jaminan Produk Halal terkait dengan jasa logistik yang disepakati seperti apa ya. Karena informasi-informasi dari pelaku usaha itu kan belum masuk secara penuh kepada kita dan kepada BPJPH gitu ya. Jadi pada prinsipnya di dalam ketetapan halal ada nggak mitigasi risiko yang memproteksi adanya kontaminasi silang. Selama itu ada dan dijamin, maka itu ditetapkan halal. Jadi nggak terlalu saklek ya, harus halal dedicated, enggak. Nanti kalau halal dedicated dalam semua logistik itu bisa mematikan logistik lokal yang UMKM itu ya. Nanti akan dikuasai penuh oleh perusahaan logistik yang besar ya, yang secara fasilitas mereka mempunyai banyak armada. Ini armada untuk logistik barang basah, daging, produk halal. Sementara yang kecil kan hanya beberapa truk yang punya dan itu bisa jadi dalam satu truk untuk memuat produk yang halal maupun produk yang non halal. Tapi asalkan ada kemasan, ada sekat yang memastikan tidak adanya kontaminasi, saya kira bisa ditetapkan halal. Demikian Pak ya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Izin baik. Ya silakan. Mungkin memang dari penjelasan dari awal kita tadi dengarkan, salah satunya adalah bahwa semuanya sepertinya kita harus menelusuri gitu yang kita paham. Sampai tadi tanya untuk bahan, misal untuk kosmetik kita punya beli bahan plastik itu ya, kemasan plastik itu aja. Untuk penjualnya kita tanya untuk bahan warnanya dan lain sebagainya. Itu kan memang secara apa namanya kehati-hatian gitu ya, mungkin sampai ke situ. Mungkin seperti tadi logistik yang ditanyakan ini, mungkin kita juga tahu bahwa mungkin kehati-hatiannya dari apa penjelasan yang awal tadi, mungkin ini logistik misal ini bawa daging ayam misal gitu. Terus ini biasanya untuk bawa daging, apakah itu bawa daging babi atau enggak? Itu kan logistik ini perlu kita tanyakan. Dari situ mungkin tadi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kan mungkin ada hal-hal yang lain juga yang mungkin kita secara fikih ya, mungkin ada batasan-batasan gitu loh. Maksudnya tadi Pak Ye bilang biar tidak saklek banget gitu. Jadi sampai hal-hal yang kecil kita harus telusuri semua ini benar-benar halal apa enggak sama yang kecil-kecil. Jadi mungkin itu malah justru kita nanti nggak akan berjalan gitu karena kita menelusuri hal-hal yang sampai kecil sampai ke sana dan itu sangat sulit kadang kita jangkau gitu. Mungkin ada penjelasan, mungkin batasan-batasan. Kalau tadi kan mungkin ada hal-hal kritis yang mungkin dengan apa namanya, kita di bidang apa sih? Jadi ini yang kritis ini loh yang perlu kita perhatikan gitu. Mungkin kan seperti itu. Oke. Untuk produk makanan, minuman, ataupun kosmetik, serta vaksin yang lainnya itu memang harus kita telusuri semua bahan. Baik itu bahan pokoknya, bahan tambahannya, kemasannya, bahkan sampai gambar kemasan juga kita review Pak Ihsan ya. Gambar Tetap, kemasan. iya, gambar kemasan. Contoh misalnya di situ ada gambar anjing, gambar babi. Nah, kan ada satu produk sepatu itu ya. Produk sepatu yang gambarnya anjing apa ya, lupa saya. Itu juga tertolak oleh Komisi Fatwa ya. Karena di situ gambarnya adalah gambar anjing gitu. Sehingga tidak ditetapkan halal. Atau gambarnya ada unsur pornografi ya. Misalnya obat salep ya, obat salep kalau mau olahraga itu harus pakai counterpain atau yang lainnya. Oh itu kok gambarnya gambar perempuan yang dikelihatan pahanya gitu, atau bagian perutnya. Nah ini juga kita sensor Pak. Kalau
Laki-laki no problem ya. Ini kalau perempuan, nah itu kita sensor. Atau misalnya produk susu ya, susu untuk apa diet gitu ya, diet ya. Nah, itu menggambarkan tubuh perempuan yang langsing, membungkus aurat juga kita tolak. Sampai segitunya. Tapi kalau jasa logistik ini kan secara nggak menelusuri bahan-bahan yang ada dalam produk tersebut. Tapi pada prinsipnya adalah adakah di sana jaminan tidak ada kontaminasi antara produk yang halal dengan produk yang non halal. Itu pada prinsipnya. Demikian Pak Ihsan ya. Pak Ismail. Iya, terima kasih. Itu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut diskusinya. Ini sebagai penyelia halal, itu kan sumber informasi pertama yang akan disampaikan kepada auditor halal ya. Nah, itu harus memahami betul tentang penyebab kenapa bahan atau produk itu diharamkan. Sehingga memudahkan kerja bagi penyelia halal untuk memberikan masukan kepada pelaku usaha, bahan ini nggak boleh, bahan ini ditolak. Nah, ini yang perlu dipahami, yang perlu diketahui oleh penyelia halal. Nah, sekarang silahkan di searching dimanapun di Google, kenapa bahan atau produk itu diharamkan. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah? Sudah, Pak Silakan. Yai. Ya, silakan. Kenapa, Pak Ismail? Jadi di sini disebutkan bahwasanya ada 5 alasan ya, kenapa itu produk diharamkan. Jadi yang alasan pertama yang jelas karena zatnya najis, karena tadi misal ada babi, anjing dan keturunannya atau yang dari bagian hewan tersebut. Yang kedua karena ada efek memabukkan, contohnya khamar, walaupun aslinya terbuat dari tape misal, tapi kalau udah memabukkan jadi alkohol itu bisa menjadikan barang najis atau diharamkan. Yang ketiga proses yang tidak syar'i. Misal tadi kayak ayam aslinya halal, tapi karena penyembelihannya tidak benar menjadi bangkai dan itu dihukumi haram. Yang keempat, membahayakan kesehatan. Mungkin ada beberapa produk yang aslinya itu halal ataupun pada dasarnya tidak najis, tapi ketika membahayakan maka menjadi haram. Misal bahan kimia yang mengandung racun dan lain sebagainya yang membahayakan untuk tubuh. Terus yang kelima itu cara perolehan yang batil. Kalau ini apa ya? Mungkin dari sisi fikih kalau ini ya, benarnya kan barang curian atau mungkin hasil korupsi ini mungkin jadi itu diharamkannya karena perolehannya gitu. Bukan dari sisi Iya, tidak masuk konsen di sertifikasi halal ya, yang nah ya itu yang kelima alasan mungkin utamanya. nggak masuk itu, cuma ya itu alasan itu. Iya, iya, iya. Memang betul Pak Ismail, dalam konsep harta itu kan pertanyaannya ada dua ya. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu gitu ya. Dari mana dia peroleh dan kemana dia ditasarufkan. Pertanyaannya nanti di akhir kan dua ya. Tetapi dalam konsen di sertifikasi halal, kalau kita memasukkan unsur itu, semakin panjang proses administrasinya. Dia harus melibatkan aparat penegak hukum ya, jaksaan, kepolisian. Nah, kalau melibatkan dua unsur itu semakin panjang, urusannya semakin ribet. Oke, ada yang lain tambahan tadi sudah disebutkan, najis, kemudian membahayakan, kemudian memabukkan. Iya, Pak Ustadz. Ya, Kalau silahkan. kalau kalau pendapat saya dari pernah baca-baca,
Masalah halal sama haram itu tidak saja dilihat dari dampak negatif maupun positifnya, tapi yang paling fundamental bahwa itu adalah sikap sami'na wa ta'na. Jadi ketika diperintahkan sesuatu itu dinyatakan dalam Al-Quran itu haram, ya haram tanpa perlu melihat akibat dari barang itu sendiri. Ya, jadi lebih karena ketaatan. Jadi kalau kita misalnya kita berdiskusi panjang lebar tentang manfaat dan mudarat makan babi, maka orang yang makan babi akan membuat sebuah penelitian yang mendukung argumennya bahwa babi itu bermanfaat. Ya, dan sebaliknya akan dilawan sama argumen yang mengatakan babi itu haram. Dua-duanya memiliki sebuah argumen. Tetapi menurut saya sebagai umat Islam, yang utama itu adalah sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah mengatakan haram dan Rasulullah mengatakan haram, kita sebagai umatnya udah nggak perlu lihat lagi latar belakangnya apa, ya taat saja. Itu. Oke, itu adalah konsep dasar teologis ya. Bagaimana kita menerapkan halal dan haram ya. Betul ya, ketika ayat Al-Quran menurunkan haramnya babi, itu kan belum ada hasil riset bahwa babi itu mengandung bakteri, mengandung cacing pita yang membahayakan. Belum hasil temuan bahwa DNA babi itu mirip dengan DNA manusia. Babi itu kecenderungannya apa? Sejenis ataupun ya apa berhubungan sejenis. Itu ya. Mencintai kelamin sejenis. Itu kan belum ada ya hasil temuan seperti itu. Tapi di zaman itu sudah dinyatakan haram. Jadi tanpa kita mencari hikmah kenapa diharamkan, kita harus sami'na wa ata'na. Itu betul Pak siapa tadi? Kurniawan, Pak. Kurniawan ya. Tetapi dalam implementasi ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dari hadis, dari fatwa itu kan perlu kita bagaimana menerapkan konsep hal haram itu dalam sertifikasi halal. Itu kita perlu memetakannya. Sebab-sebab tadi, seperti yang disampaikan Pak Ismail tadi. Semua yang najis itu diharamkan. Semua yang mabuk itu, memabukkan itu diharamkan. Semua yang membahayakan itu diharamkan. Nah ini yang perlu kita mapping ya. Kita klasifikasi bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Ya, ini sudah ada raise hand, Ibu Yenita. Silahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam ya. Pak, mau tanya sehubungan dengan yang tadi, Pak. Ini misalnya nih, Pak, kan kita namanya bekerja itu kan ada muslim, ada non-muslim tuh. Nih, satu lokasi nih, satu tempat kerja yang kita adalah misalnya pabrik atau apa gitu ya. Terus kemudian di situ kebetulan misalnya seseorang tiba-tiba, aduh gue lagi pengen makan buat bawaan sendiri deh, tapi yang non halal nih, non halal, gimana itu Pak? Kan nih, berarti kan membawa makanan tuh dari rumah ya sekedar sarapan sendiri, tapi kan berada di lokasi di pabrik itu kan sertifikasinya halal nih. Terus gimana? Karena kan dia berada di meja kerja dia sendiri, tidak menyangkut kepada bahan yang akan dipasarkan. Nah, kira-kira gimana itu, Pak? Oke. Karena saya pikir itu banyak terjadi ya. Betul ya. Apalagi di situ industri makanan ya. Ya mau makanan, mau tekstil, mau apa farmasi, tapi kan ini maksudnya individu ya, karena mungkin dia di rumah, aduh hari ini gua pengen sarapan bawa sendiri yang non halal deh gitu. Tapi dia sendiri makan di meja kerja dia sendiri tanpa mengganggu produk yang lain. Sementara kan mesin pabrik kita itu sedang bersertifikasi halal. Itu gimana tuh? Oke, ya. Di dalam salah satu kriteria halal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha itu kan ada kebijakan halal, Ibu. Kebijakan halal itu harus disosialisasikan, difahami,
dan diterapkan oleh semua stakeholder yang terkait dengan produksi ya. Salah satunya ya karyawan, semua harus paham itu. Dalam salah satu kebijakannya adalah semua yang hadir di situ, semua yang ikut di dalam terlibat di dalam proses produksi halal itu harus memahami konsep halal. Salah satunya adalah memahami tentang najis dan bagaimana cara bersuci dari najis itu. Kita tahu bahwa non-Muslim itu tidak tahu konsep istinja seperti apa ya. Kalau kita keluar negeri itu di bandara itu habis pipis ya langsung aja tanpa diusap pakai tisu atau langsung ditutup aja itu. Nah, itu jangan sampai terjadi di area fasilitas produksi. Semua karyawan diharuskan ya beristinja seperti umat Islam. Sebab kalau tidak nanti bisa mengkontaminasi bahan, mengkontaminasi fasilitas dan itu bisa berpengaruh pada produk ya. Termasuk juga makanan tadi. Kalau misalnya ada pelaku usaha, ada karyawan yang membawa makanan dari luar, ya diharuskan makanan yang halal dan suci. Ya. Jangan sampai membawa najis ke dalam area fasilitas produksi dan itu membahayakan bagi proses sertifikasi halal di rumah produksi tersebut. Demikian, Ibu ya. Terus sama ini nih Pak, satu lagi nih di luar itu kan kalau kita bicara halal haram itu kan banyak ya Pak ya. Mungkin kayak misalnya riba kan termasuk haram ya Pak. Gimana? Riba. Okay. Masuk haram kan? Oke ya. Sementara tidak ada satupun yang kita tahu nih ya, pelaku usaha manapun gitu yang tidak berkontribusi dengan kredit ke bank. Itu kan pasti itu ya, pasti akan terjadi semua pelaku usaha siapapun mau Indonesia mau di luar. Itu gimana tuh Pak hukumnya? Oke. Transaksi yang biasa kan harusnya atau gimana tuh? Oke. Sertifikasi halal untuk produk sampai saat ini belum atau tidak ya, tidak memasukkan sumber pembiayaan itu sebagai kriteria halal ya. Contohnya ya misalnya sumber modalnya dari bank konven itu tidak masuk di konsen di dalam sertifikasi halal ya. Ya. Oke. Ya jelas kalau gitu Pak. Iya. Oke. Kita masuk lebih rinci lagi tentang najis tadi yang disampaikan Pak Ismail. Pak Ismail atau yang lainnya, coba tunjukkan kepada kita semuanya dalil yang menyebutkan bahwa bangkai atau bahan itu diharamkan karena najis. Baik itu dari ayat, dari hadis. Oke, silakan. Sudah ketemu? Sudah Pak Kiai. Kelihatannya di gimana? Al-Baqarah ayat 173 dan surat Al-Maidah ayat 3, Pak Kiai. Gimana bunyi terjemahannya? Sesungguhnya dia Pak Kiai. Yang dari Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Oh, maaf Pak Kiai. Dia najis Pak Kiai ya. Ada menyebut najis nggak di situ? Tidak ada Pak Kiai. Tidak ada. Oke, yang Al-Maidah ayat 3 ini menyebut najis nggak? Oh, nggak ada Pak Kiai. Oh, nggak ada ya. Oke, tapi bagus nih informasi dari Pak Kurniawan ya. Ini Bu Widya, raise hand. Pak izin tadi saya mau bertanya cuma Pak Kiai lanjut materinya dulu Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Pertanyaannya di luar konteks yang saat ini nggak apa-apa Pak. Oke, ya. Oke.
Bentar ya, Pak. Izin bertanya, Pak Kiai. Kan pada saat ini, Oktober 2026 sudah diwajibkan untuk proses pendaftaran halal, baik itu makanan dan minuman serta kosmetik. Bagaimana sih Pak cara kita menyikapi makanan dan minuman ataupun kosmetik yang kita gunakan itu atau kita makan yang belum memiliki sertifikat halal? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah yang harus dilakukan jika seseorang yang tidak sengaja mengkonsumsi sesuatu yang belum diketahui keharamannya? Pertanyaan yang terakhir Pak Kiai, bagaimana MUI mengambil sikap dalam memutuskan jika kesepakatan antara pihak pelaku memiliki kayak eh, apa yang Saya. Bu Widya bisa kasih contoh yang kasus ketiga pertanyaan. eh, saya nggak punya kasus Pak Kiai, cuman ketahui apakah dalam Oke, dalam oke. Ya, pertama, bagaimana sikap kita terhadap produk makanan, minuman, kosmetik yang belum ada sertifikasi halalnya. Kalau ibu bapak punya kemampuan menelusuri ya terkait dengan ingredient dari bahan tersebut, ya syukur, alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak ya lebih hati-hati, belilah makanan, minuman ataupun kosmetik yang sudah bersertifikat halal sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau orang zaman dahulu malah lebih saklek lagi ya. Misalnya kalau anak-anak mau wisata ke Bali gitu, bawa bekal dari rumah. Itu kan orang tua dulu ya. Bahkan lebih saklek lagi, jangan makan di warung. Nah, itu sebagai bentuk kehati-hatiannya. Kenapa? Nggak tahu apakah ayamnya atau dagingnya itu proses penyembelihannya tepat atau tidak. Nah, itu kan pesan-pesan yang kita pernah dapatkan dari orang tua kita dahulu ya, sebagai bentuk kehati-hatiannya. Nah, ini mungkin bisa diterapkan di saat ini. Jika belum ada SH-nya, ya kita pilih yang ada SH-nya saja. Yang kedua, bagaimana jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang haram atau yang tidak halal, tapi tanpa kesengajaan? Nah, itu termasuk dosa yang dimaafkan itu ya. Jadi salah satu kan ada beberapa dosa yang dimaafkan ya. Satu, as-sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia dewasa, itu kesalahannya belum tercatat sebagai dosa. Yang kedua, an-naim hatta yastaikid. Orang tertidur uh, sampai dia sadar. Saya banyak kawannya, termasuk santri ada juga ya. Dulu itu satu teman, satu kamar itu, ketika tidur dia terbangun, kemudian dia berorasi gitu. Habis selesai orasi dia tidur lagi. Itu saking seriusnya. Nah, dan ada juga nih santri ini, dia tertidur, malam-malam dia jalan gitu, pindah dari tempat ke tempat lain, kemudian tidur lagi. Nah, itu kan tanpa kesadaran, sehingga kesalahannya belum dianggap dosa. Yang ketiga adalah anil khoto ya. Khoto itu kan termasuk bentuk kesalahan, adalah salah satunya adalah tidak tahu atau tanpa kesengajaan. Misalnya puasa tanpa sengaja atau lupa dia minum, nah, itu termasuk yang dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu ya ditinggalkan. Bagaimana? Apakah dapat dosa? Tentu tidak ya, kecuali diteruskan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di tahun akhir 90-an ya kalau nggak salah, itu perdebatan terkait dengan apa seafood, apa itu yang punya
cangkang ini? Kepiting ya Pak Kiai. Kepiting ya, kepiting. Itu perdebatan. Apakah dia termasuk hewan yang amfibi atau tidak? Ya? Sehingga ini menimbulkan perdebatan lah. Sampai dirujuk ke kitab yang dikarang oleh ulama di Banjarmasin, Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya menyebutkan kepiting itu termasuk hewan haram karena dia hidup di dua alam. Ini perlu penelusuran. MUI perlu mendatangkan ahli terkait hal tersebut, kepiting. Tentunya kepiting yang menjadi objek kajian adalah kepiting laut ya, kepiting muara gitu ya. Setelah diteliti ternyata dia hewan air, tapi dia mampu di darat itu untuk beberapa saat saja, karena di bawah atau di belakang tengkoraknya itu bisa tersimpan air sampai waktu tertentu. Kalau kehabisan stok airnya, dia akan mati kalau nggak segera ke air. Maka ditetapkan bahwa kepiting muara itu adalah hewan air, bukan amfibi. Tentu ini berbeda lagi kalau tidak bisa diterapkan terhadap kepiting sawah, kepiting kali. Nah, itu beda lagi, perlu ada penelitian lagi apakah kepiting sawah, kepiting sungai itu sama nggak dengan kepiting laut tadi. Jadi perlu ada penelitian khusus ya. Biasanya sebutnya rajungan ya Pak Ustadz ya? Oh iya, rajungan. Yang dua alam itu rajungan. Nggak tahu saya apakah rajungan, tapi saat itu kepiting ya yang difatwakan MUI. Kalau rajungan bukannya malah di laut saja, Pak? Nggak di darat ya? Pernah ya saya membaca justru rajungan yang menjadi topik hot dibahas apakah halal atau haram, tapi kalau kepiting lebih dominan ke lautnya gitu Pak. Oh gitu, ya. Iya. Oke, termasuk contoh yang lain, itu di tahun 2018, itu ada pelaku usaha, salah satu bahannya adalah minyak bulus untuk kosmetik ini. Pertanyaannya, bulus itu hewan amfibi atau hewan darat atau hewan air? Itu kita rujuk ke dalam literasi fikih kan nggak kita dapatkan. Ya kita akhirnya merujuknya ke peneliti. Dari hasil penelitian bahwa bulus itu dia hewan darat. Dia bertelurnya di darat, menetasnya di darat. Setelah menetas dia akan ke air ya. Istilahnya tuh hewan darat, habitatnya di air. Dia mampu lama bertahan di air, tapi kalau kehabisan oksigen dia akan ke udara untuk menangkap oksigen, karena dia bernafas dengan paru-paru. Seperti itu Ibu ya. Atau contoh yang lain di tahun yang sama ya. Saya nggak punya kasus Pak, maksudnya saya pengen tahu kalau pada saat audit atau fatwa untuk perdebatan yang pernah Pak Kiai alami, lalu bagaimana cara menyikapinya dalam memutuskan fatwa si produk itu halal atau haram begitu Pak? Apa ya kasus ya? Atau lebih mendekati mudorotnya atau bagaimana ya Pak Kiai? Atau berdasarkan pure dokumen Pak Kiai? Oh iya iya. Contoh yang lain seperti ini, Bu. Kasus penyembelihan, dia menggunakan stunning. Stunning itu kan dibolehkan oleh MUI dalam rangka ihsanud dzabah. Kalau dalam bahasa sekarang kan keserawan ya, kesejahteraan hewan. Untuk memudahkan juru sembelih halal di dalam proses penyembelihan. Dalam prakteknya terkadang itu teori kadang nggak bisa diterapkan di dalam lapangan secara 100%. Contoh misalnya, ketika Juleha itu melihat sapinya itu ukurannya besar,
sudah dipilih dengan warna peluru yang pas ya, misalnya merah ya. Ternyata dia betina. Betina itu kan ketebalan kulitnya berbeda dengan yang pejantan ya. Dan jaraknya mungkin tidak sesuai sehingga sampai pecah tengkorak kepalanya gitu. Sampai kepada sarafnya. Itu kan kita harus melampirkan hasil foto proses stunningnya. Nah, itu kadang terjadi perdebatan di antara kita, apakah itu masuk kategori yang dilarang atau tidak ya. Menurut fatwa kita itu kan stunning itu diperbolehkan jika tidak menimbulkan cacat yang permanen. Nah, kalau sudah pecah itu kan udah permanen, itu nggak bisa kembali lagi, kan nggak ada operasi tengkorak sapi kan ya, karena langsung disembelih. Nah, itu kadang perbedaan pendapat yang terjadi di fatwa, di dalam sidang penetapan fatwa. Ya, akhirnya solusinya kita tolak dulu hasil sembelihan di rumah potong tersebut. Untuk rekomendasinya silahkan dipelajari, silahkan diterapkan lagi stunning yang tepat. Suara saya terdengar? Jelas Pak Sudah ya, Ustadz, sudah terdengar Pak. terdengar ya. Oke. Iya, Ada yang menemukan terdengar. belum? Menemukan apa itu, Pak? Pak Ustadz Dalil, tadi sempat terputus Pak Ustadz, jadi baru ya masuk lagi terputus ini. ya. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa bangkai, darah, babi itu diharamkan karena najis. Surah Al-An'am ayat 145, Pak Ustadz. Katakanlah, Ike, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu rijs, kotor atau najis. Oke, kotor atau najis. Ya, Al-An'am 145. Di sebagian terjemahan itu hanya menyebutkan kotor saja. Sebagian terjemahan mengartikan najis. Dan MUI mengambil makna bahwa rijsun adalah najis. Segala sesuatu yang najis itu diharapkan, tidak boleh digunakan sebagai bahan produk halal. Termasuk di sini dalam konteks najis itu bisa mengkontaminasi bahan, bisa mengkontaminasi fasilitas. Dalam bahasa agama namanya mutanajis. Sehingga di dalam proses produksi halal itu harus ada SOP tentang pensucian. Pensucian jika benda, bahan, atau fasilitas terkontaminasi dengan najis. Ada yang penyelia SPPG ini? Nggak ada. Oke, ada yang pernah buat kue lebaran, contohnya brownies atau yang lainnya gitu. Biasanya. Ibu Ayi atau Ibu Tutpuspita, ini ibu-ibu, ada yang pernah buat kue lebaran?
beli butut itu Pak Ustadz. Iya Pak, beli jadi. Boleh jadi Iya Pak, nggak ada yang pernah bikin. nggak pernah Pak. Waduh, Ada Pak. kalau Era kalau 90 saya, banyak bikin Pak Ustadz. oh ya, saya Ya era masih 90 masih ngocok mentega, telur. Kalau sekarang mah betul. praktis saja, Ustadz. Ya. Saya tiap tahun masih buat, Pak, karena itu khas ya, khas. Kemudian buat oleh-oleh di kampung. Jadi kalau mudik saya mobilnya itu penuh dengan brownies, ya. Brownies coklat. Nah itu kan prosesnya kan pertama kita mecahin telur ya, telur dikocok atau di mix pakai mixer gitu. Kebetulan telur kita ini nggak kita cuci ya. Telur itu ada najisnya nggak? Iya, iya. Biasanya Ada sih Pak kalau Kiai. ada Di kulitnya kotoran ada. ayamnya. Kotor Iya. Pak Kiai. Kotor, nggak najis. Najis. Nggak hanya kotor, kadang kelihatan nampak kotoran ayam di situ kan. Ya, betul Pak Kiai. Itu ketika kita memproses, apakah kita pakai sapu tangan atau enggak, sarung tangan atau enggak? Itu yang pertama. Sebab kalau kita nggak pakai sarung tangan kan bisa jadi kita berkeringat atau basah ya. Basah dengan kering itu kan bisa menyatu ya, mengkontaminasi. Kemudian tangan kita menyentuh bahan yang lain, menyentuh fasilitas yang lain, itu kan bisa menyebarkan najis tersebut, ya, mengkontaminasi najis tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mecahin telur kan kita di atas wadah itu ya, bisa jadi cangkangnya ada yang jatuh ke situ. Nah, itu SOP-nya seperti apa? Apakah dibiarkan saja atau dipungut gitu? Nah, kemudian disendok yang bagian yang terkena kejatuhan tadi. Nah, itu harus ada SOP-nya ya, supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini yang kadang-kadang kurang terperhatikan. Yang berikutnya ini contoh misalnya, mutan najis itu kan perlu disucikan, dan pensucian itu kan ada SOP-nya ya. SOP-nya kan tentu dengan air ya, dengan air. Dan pensucian itu harus menghilangkan 3 sifat najis: aroma, warna, dan rasa, atau launuhu, wariuhu, watokmuhu. Itu harus divalidasi betul sudah hilang sifat najisnya. Jadi harus ada perbedaan antara before dan after-nya. Before sebelum disucikan dan sudah disucikan. Contoh misalnya ada kopi luwak misalnya, biji kopi luwak. Itu kan mutan najis ya. Kita sepakati mutan najis karena sebagian kawan di Malaysia itu menyebutkan biji kopi luwak itu najis, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai produk halal. Kita sepakati itu mutan najis, sehingga perlu ada proses pensucian. Nah, itu disucikan dengan ditaruh di drum besar itu, kemudian dialiri air dari atas, kemudian bawahnya kasih lubang, diaduk-aduk, sehingga ketika dianggap sudah hilang najisnya perlu ada proses validasi. Hilang warnanya, warna najis yang awalnya hitam, coklat, kotor, setelah disucikan jadi bersih, putih gitu. Kemudian yang kedua, aromanya. Sebelumnya itu ada aroma najis, aroma kotoran, setelah disucikan hilang. Untuk memvalidasi rasa, kira-kira bagaimana? Kalau aroma kan dicium, warna dilihat ya. Kalau rasanya bagaimana? Validasi rasa najis hilang itu. Di lidah. Dijilat gitu ya. Di lidah.
Hah? Ujung lidah rasa. Di ujung lidah ya. Nah, itu Ya. bisa membahayakan diri seseorang gitu. Iya, itu kayak orang berpuasa cara mencicipi masakan gitu ya. Dicicip sedikit ya. Nah, tentunya tidak seperti itu ya. Eh, dipegang biji kopinya apakah sudah masih licin nggak atau sudah peret gitu ya. Nah, kalau licin kan berarti indikator kotorannya masih ada di situ. Sisa-sisa kotoran masih ada sehingga itu belum menghilangkan sifat najis. Nah, itu yang perlu dipahami oleh penyelia halal. Yang kedua juga, meskipun itu sudah menghilangkan 3 sifat najis, tapi kalau tidak dengan air mengalir dalam pembilasannya, itu juga belum dianggap suci. Contoh misalnya dia tadi misalnya contoh yang lain pakai sarang burung walet misalnya, itu kan cukup direndam dengan berapa liter air gitu, nggak sampai 2 kulah, nggak sampai 270 liter selama beberapa jam, kemudian ditiriskan, sudah hilang semuanya sifat najisnya. Mulai dari warna, aroma, rasa itu udah diyakini hilang. Tapi dia belum dianggap suci karena air yang digunakan masih sedikit. Itu belum masuk kriteria suci. Atau misalnya airnya banyak, tapi sudah berubah warnanya. Itu contoh di rumah potong ayam kecil maupun besar, itu misalnya di rumah potong ayam kecil itu kan drumnya kecil ya. Dia di atas 2 kulah, tapi karena ayamnya banyak sehingga warnanya sudah memerah-merah. Demikian juga dengan rumah potong besar. Itu dalam drum itu bisa ribuan kubik ya. Berapa kubik? Nah, itu tetapi airnya sudah memerah, itu tidak bisa mensucikan. Maka harus ada konsep overflow gitu ya. Jadi ada dikucurkan, kemudian ada mengalir. Itu harus dipahami oleh penyelia halal. Bahwa najis... air itu, Pak. Ya? Penambahan air di scalding secara kontinu. Iya. Artinya penyelia halal harus paham tentang konsep tentang najis dan konsep pensuciannya itu harus paham betul. Nah, kalau di SPBG misalnya ketika ada menunya ikan itu kan ada proses pemotongan ikan yang dimungkinkan ada darah. Ya. Apakah itu pakai air yang keran mengalir atau tidak? Kalau tidak kan berarti airnya tidak mensucikan itu. Itu najis. Yang kedua tadi yang membahayakan. Contohnya apa membahayakan itu? Jadi menimbulkan kematian, Pak. Iya, contoh misalnya bahan apa yang membahayakan gitu? Ada yang masih ingat kecil dulu membuat kerupuk dari sisa-sisa nasi di menjelang Lebaran atau nasi menjelang puasa itu kan banyak kondangan ya, banyak apa ya? Kalau sebelum puasa itu megengan ya, ruahan ya. Kalau menjelang Lebaran kan malaman itu kan melimpah tuh nasi ya. Supaya tidak mubazir kan dimasak lagi paginya, dibuat produk kerupuk ya, kerupuk gendar atau kerupuk apa itu, kerupuk nasi. Itu kan ditambahkan garam uyah bleng ya kalau orang Jawa dulu bilang, supaya kenyal gitu ya. Itu membahayakan nggak itu? Kalau dalam bahaya, Pak. Bahaya ya. Bahaya ya. Itu apa itu uyah bleng itu kalau dalam bahasa kita sekarang itu? Bahan pengenyal formalin. Bukan formalin, apa borak ya, borak. Borak. Borak, Pak, borak, Pak. Borak ya. Itu kan dalam aturan BPOM kan tidak boleh
bahan pengenyal borak sebagai pengenyal makanan itu kan. Atau misalnya sudah ada SH-nya tapi tidak tepat dalam penggunaan. Misalnya zat pewarna, pewarna tekstil dan pewarna makanan. Nah, itu sama-sama punya SH tapi kan beda penggunaannya. Dan karena untuk efisiensi pembiayaan, orang menyalahgunakan pewarna tekstil digunakan untuk pewarna makanan. Nah, ini membahayakan. Nah, itu juga harus hati-hati meskipun sudah ada label halnya tapi tidak tepat penggunaan. Membahayakan. Memabukkan. Khomer dalam bahasa Al-Qur'annya kan khomer, memabukkan. Setiap yang memabukkan, ma'askara kathiruhu faqalilu haram. Dalam satu riwayat hadis, jika sesuatu yang banyak, jumlah banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikit juga haram. Wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr adalah haram. Jadi kalau ada produk yang ada kandungan alkohol industri khamr, maka itu tidak ada toleransi. Meskipun 0,0 sekian persen tetap ditolak. Berbeda dengan produk yang mengandung alkohol tapi dari industri non-khamr. Nah, itu ada batasannya, diatur oleh fatwa MUI. Nah, untuk produk minuman yang mengandung alkohol non-khamr itu maksimal di bawah 0,5%. Batasan ini diambil dari mana? Dari penelitian terhadap hadis Nabi bahwa Nabi itu mengizinkan sahabatnya untuk meminum an-nabid. Nabid itu air infus ya, atau perasan buah lah, jus ya. Itu sampai pada hari kedua. Pada hari ketiga itu dua kemungkinan. Satu, Nabi menyuruh untuk menuangkan, dibuang, atau diberikan kepada pembantu. Diberikan kepada pembantu itu belum ada indikasi adanya perubahan zat ya. Dia alkoholnya masih belum menunjukkan, warnanya belum berubah, kemudian aromanya belum berubah, rasanya juga belum berubah. Kemudian yang disuruh membuang tadi ada indikator sudah berubah tiga sifatnya tersebut. Hasil penelitian itu terhadap yang kedua ini, itu kandungan alkoholnya sudah mencapai 0,5%. Nah, ini diambil standar oleh fatwa MUI, produk minuman yang halal, yang ada kandungan alkoholnya non-khamr itu paling tinggi di bawah 0,5%. Di atas itu masuk kategori khamr. Untuk produk selain minuman itu tidak ada batasan maksimal kandungan alkohol non-khamrnya. Meskipun dia diminum, contohnya produk obat batuk ya, yang sasetan itu kan kandungan alkoholnya bisa sampai 8%. Atau misalnya tape. Tape itu kandungan alkoholnya bisa sampai 5-8%, tapi karena dia bukan minuman, maka tetap ditetapkan halal. Nah, kecuali sudah dipisahkan air tapenya dan air tape tersebut masuk kategori minuman. Itu yang ketiga yang membahayakan. Ada satu lagi penyebab kenapa bahan atau produk itu diharamkan, yaitu kategori khobais. Dalam satu ayat, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khobais. Allah itu menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang khabis. Khabis itu apa? Dalam beberapa tafsir itu dimaknai
kotor, jorok, jijik. Nah, tetapi jijik itu kan tidak bisa dijadikan standar ya. Orang perkotaan dengan orang pedesaan tentu berbeda persepsi jijiknya. Bahkan satu daerah pun bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Itu kan sifatnya personal. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai standar kalau jijik itu sebagai standar keharaman. Dulu di awal-awal program MBG diluncurkan kan ada usulan ulat sagu sebagai menu MBG bagi masyarakat yang di daerahnya banyak pohon sagu, tentu banyak yang mengkonsumsi ulat sagu tersebut. Nah, bagi daerah yang lain itu hal yang menjijikkan. Atau misalnya kepompong ulat ya. Kalau di daerah yang banyak pohon jati, itu di musim kemarau kan rontok semua, daun kering ya. Pohonnya kering, nggak ada daun. Tapi ketika hujan turun, dia akan semi. Daun-daun muda itu kan sebagai media tumbuh ulat ya. Nah, sehingga nanti akan ulat tersebut bermetamorfosis menjadi kepompong. Kepompong itu sumber protein yang bagus katanya. Sehingga banyak produk di daerah-daerah yang dekat hutan jati, pepes pepes ulat itu banyak sekali. Nah, bagi sebagian orang menjijikkan, bagi yang lain enggak. Termasuk di daerah saya itu udah banyak rica-rica bekicot. Itu kan termasuk yang menjijikkan bagi sebagian orang. Di dalam fatwa kita itu ada kriteria yang masuk khobais itu seperti apa, yaitu kategori hasyarat. Hasyarat itu bisa jadi dia dari kelompok serangga, misalnya nyamuk, lalat, itu diharamkan. Atau dari binatang kecil yang melata di bumi ya, cacing, kecoa, apalagi kalajengking, ular, itu diharamkan. Atau sebagian dari binatang reptil itu juga termasuk kategori hasyarat. Itu sebab umum kenapa produk atau bahan itu diharamkan. Ada lagi standar. Bisa jadi secara zat itu produk itu semuanya halal, mulai dari bahan raw materialnya, bahan tambahannya, bahan penolongnya, tetapi termasuk juga proses produksinya itu diyakini atau terjamin tidak ada kontaminasi najis dengan non-najis. Tetapi namanya tidak terstandar. Kenapa tidak terstandar? Karena namanya mengandung unsur kekufuran. Contohnya misalnya rawon setan, atau sambal setan, atau produk mie gacuan dulu kan ada es genderuwo, es pocong. Itu kita tolak semuanya. Atau namanya itu termasuk nama produk bahan yang diharamkan, hewan yang diharamkan. Contohnya kopi wine. Kopi wine, meskipun nggak ada kandungan wine-nya, tetap kita tolak karena ini akan menjerumuskan kepada orang untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini wine sudah dihalalkan oleh MUI, maka kita nggak apa-apa. Dulu kan sempat juga ramai soju halal, padahal di dalam fatwa kita tidak berbunyi soju ya, tapi minuman khas dari Korea, dia bukan nggak kategori soju ya, tapi untuk iklan produknya supaya rame diubah sama pelaku usaha soju halal. Jadi ini adalah meskipun hanya nama, itu kita tolak. Atau kecuali nama tersebut sudah mentradisi,
dan ada jaminan bahwa masyarakat sekitar tidak meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan. Contohnya bir peletok ya di Betawi, atau roti buaya, nah, itu sudah mentradisi sehingga dikecualikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, disilahkan Bapak Ibu semuanya. Boleh langsung raise hand, open mic, ataupun lewat chat, disilahkan. Masih ada waktu kurang 20 menit ya. Halo, ya. Ya, silakan. Ya, Pak Ustadz. Ya. Berkaitan hukum halal haram ini kan dari sisi kami di dunia industri itu kan sepenuhnya menyerahkan kepada lembaga yang menilai ya, dengan parameter yang ditetapkan. Dalam hal ini tentunya SJPH ya, atau BPJPH. Nah, kami tentunya tidak berada di ruang yang kami harus berdiskusi panjang lebar untuk menetapkan ini masuk haram atau subhat ya. Kami tentu percaya bahwa lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang bernama BPJPH adalah lembaga yang diamanatkan, dan BPJPH ini memiliki kumpulan ahli-ahli dalam masalah mentafsirkan Al-Quran maupun hadis gitu. Nah tentunya kami kan tentu agak rumit jika kami dibawa pada diskusi yang nanti membuat tafsiran akhirnya kami menafsirkan sendiri gitu ya Pak. Nah jadi apakah boleh bahwa kami di dunia industri lebih baik serahkan hal ini kepada aturan main dan kami tinggal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Di situ juga kan kami ada lembaga ini ya, lembaga pendamping ya. Ya ini LPH itu yang akan mendampingi dan dia yang akan membantu kami untuk menerjemahkan, oh hukumnya begini. Begitu. Bolehkah kami mengambil sikap seperti itu, Pak Ustadz? Menyerahkan kepada lembaga saja. Jadi yang sistem kerjanya gini Pak ya. Kan di dalam sertifikasi halal ini kan ada 3 institusi ya yang bertugas. BPJPH sebagai perwakilan dari negara, pemerintah, sebagai administrasi di situ. Yang kedua adalah lembaga pemeriksa halal, itu ialah yang lembaga profesional yang menelusuri, yang mengaudit, dan hasil auditnya akan dilaporkan ke MUI untuk ditetapkan halal atau tidak. Jadi ketetapan halal itu sumbernya adalah laporan audit, kemudian output dari MUI adalah ketetapan halal atau KH. KH ini sebagai basis penetapan SH yang dikeluarkan oleh BPJPH. Tentu dalam beberapa hal tidak semua itu diketahui oleh BPJPH, tidak diketahui oleh MUI. Contoh tadi terkait dengan jasa logistik. Jasa logistik itu kan macam-macam ruang lingkupnya. Tidak semua kan orang BPJPH memahami itu. Termasuk kami di MUI kan tidak semua memahami tentang ruang lingkup jasa logistik. Di sana infonya ada 32 macam jasa logistik. Itu kan perlu ada informasi dari pelaku usaha atau asosiasi bahwa jasa logistik ini tidak ada isu kritis kehalalannya, maka perlu dikecualikan. Termasuk juga ini yang sedang kami hadapi, Bapak, terkait dengan standar apakah
ini masuk DNA babi atau tidak. Jadi di dalam eh, menentukan eh, gelatin misalnya, gelatin ini kan perlu ada uji lab terhadap cemaran babi. Nah, standarnya itu sudah disepakati menggunakan metode PCR atau apa gitu. Nah, ternyata di dalam hasilnya itu inkonsisten, Pak. Bisa jadi contoh yang diambil sebagai uji lab itu sama, metodenya sama, tapi waktunya berbeda. Itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Maka itulah dinamakan inkonsisten. Inkonsisten ini perlu dibatasi berapa persen batasan minimalnya. Apakah harus 100% dia tidak ada cemarannya atau mungkin batasan minimal 75% gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh MUI saja, nggak bisa dilakukan oleh PPCP saja, harus semuanya harus didengarkan pendapatnya. Bisa jadi pelaku usaha itu memberikan informasi terkait dengan hal-hal tersebut kepada PPCPH, kepada MUI. Itu, Pak. Ya, kelihatannya peluangnya ada di, saya nggak tahu ya berkaitan dengan positive list, Pak Ustadz. Positive list Iya, itu kan harusnya sesuatu yang bisa berkembang, jumlah iya, itemnya bertambah betul, ya Pak Ustadz ya. Ya betul ya. mungkin pelaku industri bisa memberikan saran agar range yang diatur di positive list lebih luas lagi, termasuk bagian dari yang dikecualikan ya Pak Ustadz. Oke ya, tetapi positive list sekarang yang diatur oleh BPJPH itu kan tidak ideal, Pak ya. Tidak idealnya karena apa? Standarnya itu kan UMK itu kan diatur sesuai dengan omset ya. Nah, standarnya omset yang dikelola itu kan tidak ideal. Bisa jadi yang dikelola itu omsetnya kecil tapi dia kritis dalam kehalalannya. Contoh misalnya warung kaki lima ya, atau warung seafood kaki lima itu kan omsetnya nggak sampai 5 miliar kan, di bawah itu bisa jadi di bawah 1 M ya. Tapi dia kan kritis ya, di situ ada penggunaan alkohol untuk memasaknya. Apakah alkoholnya itu termasuk alkohol industri Homer atau tidak? Maka itu tidak bisa dia masuk positive list ya. Tidak bisa dia dimasukkan dalam skema self declare ya. Jadi pelaku usaha mengdeklar bahwa ini halal karena positive list itu tidak bisa. Jadi kalau dalam keputusan MUI terkait dengan produk yang bisa dilakukan sertifikasi melalui skema self declare itu kan hanya 3 ya kriteria. Yang pertama adalah yang no risk ya, nggak ada risiko. Jadi semua bahan itu halal ya. Contohnya ya kacang buah-buahan atau kacang-kacangan yang hanya direbus, gitu ya, rebusan, dia nggak pakai minyak ya. Atau yang low risk ya, risikonya rendah. Risikonya rendah, misalnya dia goreng-gorengan dan gorengannya minyaknya itu sudah pakai SH semuanya. Yang ketiga adalah kriterianya adalah proses produksinya sederhana, tidak rumit. Nah, itu masuk kategori self declare. Meskipun dia omsetnya besar, tapi kalau kriteria masuk 3 kriteria tersebut ya bisa self declare gitu ya. Oke, yang lain disilakan. Ada pertanyaan lain? Izin Pak Yai, mungkin menambahkan aja sih ya tadi mengenai kenapa kita harus memahami sebanyak itu yang disampaikan Pak Yai, khususnya tadi terima kasih banyak. Ini penjelasannya insya Allah sangat bermanfaat bagi kita.
Mungkin tadi dibilang mungkin ada pihak lain juga yang membantu kita istilahnya gitu. Tapi pandangan saya sendiri karena kita yang masuk di sini adalah untuk penyelia. Penyelia itu kan sepaham saya mungkin kan sebagai penanggung jawab untuk kehalalan produk tersebut gitu kan. Yang akan istilahnya eh, mengetahui dari proses bahannya, apa, pelaksanaannya sampai nanti packingnya istilah seperti itu. Jadi ya tetap mau nggak mau, kenapa kita harus memahami seperti ini sedikit banyak kita harus mempelajari karena kita akan bertanggung jawab tentang produk tersebut gitu. Iya, betul, Pak. Jadi saya ada pengalaman di lapangan ya. Saya pernah ikut audit produk jamu herbal ya. Itu di Sukoharjo, di Depok, di Tangerang gitu. Eh, ya prosesnya sama dia. Tadi saya contohkan tadi pakai sarang burung walet. Sarang burung walet itu kan mutanajis ya. Penyelia halal itu nggak paham tentang konsep najis bagaimana mensucikannya gitu. Yang rata-rata tadi direbus, direndam di dalam air yang sedikit, kemudian sudah dianggap suci, padahal itu belum suci. Nah, atau contoh lain, saya pernah mengaudit Pak, di rumah potong ayam di daerah Cikupa ya, di Tangerang. Itu rumah potong yang besar termasuk satu hari bisa sampai puluhan ribu. Kalau di dalam rumah potong ayam pasti titik kritisnya satu di apa stunning tadi. Yang kedua di hasil penyembelihan. Yang ketiga di pengolahannya dan pengolahan limbahnya. Itu titik kritisnya. Penyelia halal kita ajak gitu ketika proses audit tersebut. Ketika saya cek di hasil stunning itu 50% sudah mati sebelum disembelih. Kemudian saya cek itu di standar stunningnya itu voltasenya masih di bawah standar dia, masih di standar, masuk standar yaitu 45 ampere kalau nggak salah. Nah itu kan masih dalam standar. Kemudian stunningnya itu nggak sampai 15 detik. Kan jadi di sini kan berarti ada problem. Dia masih di dalam standar tapi hasilnya kok mematikan. Hanya saya minta stop, kemudian turunkan voltasenya, diturunkan sampai 25 volt ya, ampere ya. Kemudian dinyalakan lagi, proses lagi. Jadi saya mengaudit sampai 3 hari, 3 malam. Ternyata hasilnya masih nggak signifikan turunnya. Tadi 50% mati, ini 30% ya, masih mati. Artinya turunkan lagi sampai ke angka 18 ampere. Dan hasilnya aman ya. Nah, jadi ini kan penyelia halal harus tahu itu bahwa di sana harus ada checker halalnya. Ada yang mengamati bahwa betul-betul hewan itu ayam belum mati sebelum disembelih, kemudian proses penyembelihannya itu sempurna, yaitu memutus 4 saluran tadi, mulai dari saluran makanan, saluran pernafasan, dan 2 aliran darah itu harus terputus. Itu harus dicek terus. Dan itu salah satu tugas penyelia halal. Kalau di rumah potong ayam. Itu salah satu contoh-contoh kasus di lapangan yang kita temukan. Oke, ada yang lain? Masih ada waktu. Bapak izin. Ya, Halo. silakan. Izin, ini Ya. ada pertanyaan melalui kolom chat Zoom dari Pak M. Aulia Akbar. Mungkin apabila ada bisa disampaikan langsung saja Bapak. Pak Aulia Akbar. Iya, silakan Pak Aulia Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Izin bertanya Pak, jadi memang dari chat. Jadi kan kebetulan kami ini bergerak di bidang bahan baku farmasi ya Pak ya,
bahan baku Hmm. farmasi, obat. Eh, Kami banyaklah menerima bahan-bahan itu dari luar negeri lah, ibaratnya masih importir. Nah, ini kebetulan Hmm. memang beberapa bahan-bahan kami itu sulit gitu loh, Pak, untuk ditelusur halal atau haramnya. Terutama yang kalau yang eh, dari Tiongkok gitu-gitu. Nah, itu kan Hmm. kadang-kadang kami perlu pendekatan ya, Pak ya, pendekatan secara sains dan dari segi halal juga, berarti kan dari segi keputusan halal atau haram itu bisa kami kaji. Nah, itu apakah bisa, Pak, dengan kajian pendekatan dari sains dan eh, dari segi halal haram itu bisa kita disposisikan gitu loh, Pak, bahwa barang atau bahan tersebut itu bisa kita kategorikan itu halal atau haram gitu loh, Pak. Dengan juga pendekatan saintifiknya dengan misalnya kami uji dengan DNA atau pengujian lainnya gitu yang bisa membuktikan bahwa bahan atau barang tersebut bisa kami putuskan menjadi halal ataupun haram gitu, Pak. Itu sih, Pak. Oke, ya, betul ya. Eh, Salah satu produk yang rumit kan salah satunya adalah produk farmasi atau produk vaksin. Eh, Sering kita dapati ketika kita mengaudit vaksin itu, dia terputus ketika sampai di walking sheet ya. Ketika kita telusur ke parent sheet itu kan jauh gitu ya. Bisa jadi puluhan tahun lalu hasil dari eh, percobaan-percobaan gitu dari satu kampus gitu. Uh, dan itu terputus kan, nggak ada dokumen yang menyebutkan ini bahannya dari apa, kemudian bahan-bahan tambahnya apa. Uh, Pelaku usaha hanya dapat walking sheet dari kampus itu, dan itu jaraknya bisa puluhan tahun. Nah, itu bisa jadi salah satu solusinya tadi uji DNA-nya, apakah uh, ada nggak cemaran babinya gitu ya. Itu salah satu caranya, Pak. Uh, dan bisa jadi gini, misalnya tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa dia bahan itu adalah halal, maka perlu ditelusuri sumbernya, Pak. Sumbernya apa saja yang digunakan, bahannya apa saja, proses seperti apa, semacam eh, apa ya, pernyataan proses produk, apa istilahnya itu ya, COE ya, COE ya. Nah, itu diterima oleh Majelis Ulama Indonesia, meskipun belum ada SH-nya dari bahan tersebut. Atau contoh kasus yang lama-lama itu ketika awal-awal BPJBH atau sebelum BPJBH, itu kan banyak sekali bahan yang belum bersertifikat halal. Maka kita minta kepada auditor itu untuk misalnya di dalam bahan temuan itu kan bahan kritis, belum ada SH-nya. Kita minta keterangannya, bahannya apa saja bahan penyusunnya, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, itu flowchart-nya itu yang kita butuhkan. Atau misalnya salah satu yang mudah saja, salah satu bahan kritis ialah air PDAM-nya. Air PDAM meskipun dia hanya untuk proses pencucian, tapi kan kritis dia. Kritisnya dari mana? Sumber airnya dari mana? Kemudian filternya apa yang digunakan. Nah, itu kan banyak sekali air PDAM yang belum tersertifikat halal. Maka kita minta penjelasan dari auditor halal untuk menyampaikan informasi terkait dengan air PDAM tersebut. Sehingga bisa kita yakini bahwa air PDAM tersebut adalah halal. Meskipun tanpa SH. Itu yang contoh-contoh yang mudah. Atau misalnya produk jasa akikah, Pak. Kan rumah potong hewan itu sangat sedikit yang menyembelih kambing atau domba. Sehingga banyak daging kambing, daging domba yang tidak tersertifikat halal. Maka kita minta kepada pelaku usaha tersebut untuk disaksikan proses penyembelihannya. Apakah sembelihan tersebut sudah sesuai standar atau tidak. Tapi tidak mensertifikasi rumah potongnya, hanya menyaksikan proses
sebenarnya sesuai atau tidak dengan standar. Saya kira itu Pak jawaban saya. Terima kasih Pak Ustadz. Yuk sama-sama. Ada lagi? Masih ada 3 menit ya. Ini yang raise hand, Ibu Yunia Lydia. Iya, Silakan. Assalamualaikum Pak. Pak izin nanya terkait dengan rumah potong unggas tadi Pak. Ya, Untuk penyembelihan. Kalau kita kan ya. itu penyembelihan itu ada peminsanan. Terus habis itu kan peletasannya sesuai standar. Setelah sesuai standar, nah ayam yang kita potong itu Pak, dari size-nya itu bervarian. Misalnya dalam satu eh, reel itu ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Nah saat penyembelihan itu Pak, ada salah satu size yang kecil, penyembelihan itu hampir terputus, tapi tidak terputus ya Pak. Dia hampir terputus, tapi dia masuk standar itu 4 saluran tadi terputus. Begitu masuk ke plaker, itu kepala putus. Nah, itu gimana itu, Pak? Ya. Eh, itu kan bukan masuk. Biasanya kalau stunning itu kan disesuaikan dengan besar kecilnya size-nya ayamnya. Kalau Iya, misalnya satu benar, Pak. basket itu satu basket satu ayam kira-kira rata-rata umur beratnya 1,5 kilo atau 2 kilo harus disesuaikan ya stunningnya. Kalau yang Iya. Ibu ini contohkan adalah proses penyembelihannya, terputus Iya, iya, benar. kepalanya ya. Iya, kalau Belum terputus terputus, kepalanya Pak. Hampir. hampir Hampir ya. terputus. Kalau hampir terputus, Tapi mm, tapi di cekernya, Pak. Di cekernya itu masih memenuhi standar. Tidak putus langsung gitu, tapi dia terputusnya setelah masuk proses plaker, Pak, kaldeng plaker. ya. Pencabutan bulu. Itu ya ya. Itu kan Ya ada enggak, tuh, Pak. ya Bukan, saya bukan, kira Pak. Pencabutan bulu, Pak. iya ya. Jadi ketika dia sudah masuk air panas, kemudian pencabutan bulu ya. Iya, iya, benar. Heeh. Ya, ya. Itu tidak masalah ya. Terkait dengan eh, pemotongan yang memutus kepala secara penuh, itu memang tidak membuat statusnya haram ya, tapi makruh ya, Mm-mm. makruh ya. Mm-mm. Karena apa? Ketika kepala terputus, itu kan saraf sudah tidak ada lagi yang memompa ke organ tubuh yang lainnya, sehingga pendarahan tidak berjalan secara sempurna. Itu bisa mempengaruhi Mm-mm. kualitas dagingnya ya. Karena darah tidak terpompa secara maksimal. Nah, itu hukumnya dia makruh. Oke? Boleh tanya lagi, Pak? Balik Iya, lagi terkait dengan 4 saluran tadi, Pak. Misalnya, kan iya, itu ada saluran darah kanan dan kiri. Salah satunya iya. aja terpotong saluran darah itu gimana, Pak, hukumnya? Tiga Oke. saluran berarti ya, Pak? Kalau standar fatwanya, standar SCPH, dia dikategorikan bangkai, Bu, ya. Nah, Oh, jadi dua-duanya kanan kiri harus terputus. Itu standar fatwa dan standar hmm. SCPH. Nah, jadi pentingnya halal checker di situ ya, memastikan bahwa 4 saluran itu harus terputus. Oke, cukup? Oke. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Sama-sama Ibu Intan, kita Iya, siap cukupkan? Bapak. Boleh Bapak, karena waktu Iya. sudah menunjukkan pukul 17.30. Oke, terima kasih panitia dari Hal Institute atas kesempatannya dan Bapak Ibu semua peserta pelatihan yang aktif dalam melakukan dan sesi ini kita lalui dengan baik. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan berkah dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Terima Ustadz. kasih banyak, Sehat Pak. selalu. Yai. Sebentar, Bu Intan. Bu Intan. Iya, siap. Siap, Ibu. Ya, ini kan kebetulan ada Ini sudah beliau Pak posting belum, Yai Bu ya. Intan? Oh, Sudah, Bu. Pak Ismail masih bertanya, Pak Ismail. Ini hanya sedikit tambahan aja. Jadi mumpung di sini ada Pak Yai dari yang mana beliau tugas di MUI, kiranya seandainya kita minta nomor beliau itu gimana gitu. Barangkali kita ada keperluan untuk konsultasi mengenai hal-hal seperti ini, kiranya berkenan apa enggak beliau. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Silakan. Saya chat ya nomor HP saya. Siap. Oke, sudah saya chat. Terima kasih Yai. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Sehat-sehat. Yai. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bapak. Pak. Oke. Saya izin live ya. Iya Iya, Pak. Bapak. Baik, Pak Boleh, Yai. boleh, Terima boleh, kasih Pak. Terima kasih Yai ilmunya, semoga berkah. Amin. Terima kasih, Pak Kiai. Amin. Amin. Pak Amin Intan, ya ini Rabbal sudah Alamin. selesai? Sudah selesai, Bu. Izin menyerahkan ke Bu Ai ya. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga pada